Kawan-kawan yang di Zoom udah dapat media rilis nggak? Nggak yang di Zoom, yang di Zoom. Tolong di share juga siaran persnya. Kan ada di grup. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang berhormat Pak Fris Edward Siregar, Pak Muhammad Afifuddin, dan Bu Dewi, saya kira bisa bergabung belum ya tadi? Bu Dewi, Ratna Dewi, kemudian Pak Bagja nanti menyusul, dan kawan-kawan media semuanya yang saya hormati, baik yang langsung di sini maupun melalui virtual atau daring. Pertama tentu kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menyampaikan beberapa hal dan masih dalam suasana Idul Fitri. Ya, bagi yang merayakan, saya pribadi ataupun atas nama lembaga mengucapkan selamat Idul Fitri. Jalanallahu ayyakum minal aidin wal faizin wa minal batin. Ya, meskipun ini tidak ada seremonial halal bihalalnya. Ya. Bapak Ibu yang hormati, sahabat media yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa tahapan pilkada tahun 2020 sempat tertunda, ada 4 tahapan yang ditunda dengan SK KPU 179. Kemudian putusan politik sudah diambil bahwa undang-undang juga sudah keluar Perpu 2 tahun 2020. Mestinya Perpu ini sudah menjadi undang-undang secara otomatis karena sudah 1 bulan lebih, tapi saya belum tahu undang-undang nomor berapa sekarang ini. Kemudian juga PKPU sudah keluar, PKPU 5 tahun 2020, dan juga hari ini atau semalam hari ini ya keluar juga SK KPU 258 tanggal 15 Juni mengenai lanjutan tahapan pilkada tahun 2020 ya. Artinya apa? Bahwa mulai tanggal 15 ini tahapan pilkada, lanjutan tahapan pilkada sudah dimulai dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ya. Tentu karena tahapan dimulai maka lalu kami menyampaikan sejauh mana kesiapan dari jajaran kami Bawaslu sampai tingkat di desa dan kelurahan dan perkembangan apa yang nantinya akan kami lakukan ya. Untuk itu nanti secara berurutan akan disampaikan lebih dulu oleh Pak Hafiz selaku koordinatif pengawasan, kemudian nanti Pak Fris dan nanti saya nanti. Saya persilakan kepada Pak Afifuddin. Terima kasih Pak Ketua. Teman-teman media yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Frid, teman-teman yang baik hadir secara fisik di kantor dengan standar protokol COVID dan juga teman-teman yang mengikuti di Zoom, daring. Terima kasih atas waktu dan perkenannya juga untuk masih mengikuti beberapa aktivitas dan informasi yang ingin kami sampaikan. Bagaimana tadi disampaikan Pak Ketua, saya tentu dari sisi dimensi atau sisi divisi pengawasan menyampaikan beberapa update Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita tahu bahwa secara nasional kasus yang terkonfirmasi pasien COVID ini masih rata-rata 1.000 per hari, jadi ya masih tinggi. Tentu kita membutuhkan antisipasi yang lebih untuk itu. Oleh karena itu beberapa inovasi, beberapa aktivitas kita lakukan
untuk memaksimalkan pencegahan sekaligus pengawasan yang kita lakukan di situasi yang tidak normal. Kemudian yang kedua, tentu kita harus juga sama-sama memaklumi situasi pengaktifan atau pengaktifan jajaran ad hoc di KPU ataupun Bawaslu sudah dilaksanakan. Tahapan PKPU tahapan dan pelaksanaan pemilihan juga sudah dibahas, sudah diberlakukan, dan kita sedang menunggu segera mungkin pembahasan tahapan-tahapan teknis yang akan melekat dengan pengawasan yang harus kita lakukan. Di antaranya misalnya dalam proses verifikasi dukungan calon perseorangan yang akan mulai dilakukan tanggal 24, itu kita pasti akan mengimbangi ketika KPU sudah memberikan PKPU yang resmi tentang bagaimana metodenya, termasuk pemutakhiran daftar pemilih yang juga dilakukan tidak lama setelah pemutakhiran atau pencocokan dukungan calon perseorangan. Dalam konteks itu insya Allah tanggal 23, satu hari sebelum tahapan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan, kita akan mengupdate datanya sedang kita kumpulkan sekarang, indeks kerawanan pemilu atau pilkada di saat COVID. Jadi IKP di masa COVID ini, di masa pandemi ini akan kita update per periode tahapan. Misalnya tanggal 23 kita bisa menyampaikan sisi kerawanan dan antisipasi untuk tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan. Pada saat yang bersama bisa kita sampaikan kerawanan tahapan pemutakhiran daftar pemilih pilkada di saat COVID. Jadi data yang meskipun baru kita update dari pilkada terakhir itu kita launching di bulan Februari kemarin, ini nanti akan kita update lagi menjadi indeks kerawanan pilkada di masa pandemi atau di masa COVID-19. Ada hal yang harus kita pahami bahwa baru kali ini kita akhirnya harus mempertimbangkan lebih jauh terkait dengan pertimbangan kesehatan masyarakat atau protokol kesehatan yang harus kita ikuti sebelum tahapan-tahapan pilkada dilakukan. Dan ini kami tegaskan berulang kali sebagai prasyarat untuk dibukanya portal tahapan ini. Begitu runtutannya adalah protokol kesehatan diikuti, protokol kesehatan membutuhkan alat pelindung diri seperti misalnya sarung tangan, hand sanitizer misalnya, dan juga lain-lain. Pemenuhan itu salah satunya harus didukung dengan ketersediaan anggaran untuk mengadakannya. Kami tidak pernah menyoal pengadaannya di mana, tapi kami ingin prasyarat protokol kesehatan itu terfasilitasi. Maka kalau sudah ada ketersediaan barang yang konsekuensinya adalah pengadaan di anggaran, kami pun mau tidak mau harus kemudian bersiap untuk melakukan pengawasan. Jadi indeks kerawanan akan segera kita update di menjelang pelaksanaan verifikasi dukungan calon perseorangan yang akan dimulai tanggal 24. Kemudian terkait hubungan antar lembaga juga, Bawaslu tentu karena banyak kewenangan yang berkaitan dengan lembaga yang lain, kita juga akan melakukan beberapa kerjasama, misalnya menguatkan kembali gugus tugas pengawasan di media penyiaran yang selama ini sudah terjalin baik antara KPU, Bawaslu, KPI, dan juga Dewan Pers. Kemudian terkait dengan KASN atau netralitas birokrasi ASN, kita juga akan melakukan penandatanganan kerjasama, termasuk juga kerjasama penanganan cyber, pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadi di kampanye menggunakan media sosial ataupun teknologi informasi, kampanye-kampanye yang mungkin nanti akan banyak dilakukan dengan cara daring, ini juga akan kita coba antisipasi dengan banyak
atau dengan beberapa catatan yang kita sama-sama tahu. Kemudian juga kita sedang mengembangkan sistem pengawasan pemilu atau Siwaslu yang kalau waktu pemilu kemarin itu hanya dipakai untuk pelaksanaan pengawasan di hari H, maka semua tahapan pengawasan sekarang akan dibekali dengan sistem pengawasan pemilu, di mana data-data yang dari bawah akan lebih cepat sampai ke kita untuk kemudian kita bisa kompilasi datanya bisa lebih cepat. Jadi konteksnya adalah sistem pengawasan atau teknologi informasi kita pakai untuk melakukan pengawasan semua tahapan. Kemudian yang terakhir saya kira sosialisasi, kita melakukan improvisasi sosialisasi yang sekarang tidak mungkin semuanya dilakukan dalam bentuk konvensional atau tatap muka. Kita akan coba menginovasi beragam metode sosialisasi, misalnya dengan mengoptimalkan akun-akun humas dan sosialisasi Bawaslu untuk kemudian memproduksi banyak pesan-pesan yang kita harapkan sampai ke publik, termasuk memaksimalkan media-media penyiaran untuk menggantikan peran-peran jumpa fisik yang bukan tidak ada sama sekali, tapi akan berkurang jumlahnya, frekuensi aktivitasnya secara signifikan. Dan ini akan kita mulai dalam waktu yang sangat dekat. Terakhir saya kira jajaran kita tentu harus mengedepankan juga protokol kesehatan. Oleh karena itu semua jajaran, semua pengawas kita bekali dengan seluruh APD yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas pengawasan. Hal ini kaitannya untuk melindungi, untuk menjaga sekaligus mempraktikkan protokol kesehatan yang menjadi prasyarat dari pelaksanaan pilkada di saat COVID seperti ini. Harapan kami teman-teman jurnalis, teman-teman media bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan kami, menginformasikan sekaligus memberi masukan ke kami atas tahapan pengawasan yang akan kita lakukan, mengimbangi, mengiringi tahapan penyelenggaraan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Tentu domain utamanya adalah daerah-daerah yang pilkada, baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya kira itu teman-teman sekalian, sahabat Bawaslu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fridin. Tanya Pak Fris sudah silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita banggakan, Ketua Bawaslu Pak Afan, anggota Bawaslu Pak Afifuddin, dan juga ada Ibu Arkanra dari BP Talolo dan Pak Rahmat Bagja, serta kawan-kawan media yang kami banggakan. Sebagai materi sudah disampaikan oleh Pak Afif dan saya ingin menambahkan beberapa poin. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menjadi dasar dari pelaksanaan pilkada lanjutan tahun 2020 itu adalah dua hal. Pertama, menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu untuk KPU dan juga untuk Bawaslu. Yang kedua itu adalah mengoptimalisasikan dan mempergunakan daring dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan yang bersifat bimbingan dan juga untuk koordinasi dan juga untuk pelatihan. Kawan-kawan sekalian, selama masa persiapan sampai dengan untuk pilkada ini, Bawaslu tetap melakukan pelatihan dan bimbingan melalui daring, dan juga perlu kami sampaikan bahwa kami juga telah melakukan kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif SKPP melalui jaringan daring, dan juga di dalam untuk mempersiapkan dalam pengawasan pilkada nanti pada tanggal 17 Juni atau pada hari Rabu, Bawaslu dan KSN akan melakukan
kembali perjanjian kerjasama yang akan dilakukan di kantor Bawaslu, sehingga penguatan untuk penegakan netralitas ASN dan juga bagaimana peran Bawaslu terkait juga sehingga Bawaslu dapat melakukan fungsi penegakan akan dapat semakin ditingkatkan. Kami berharap kawan-kawan juga dapat hadir nanti pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bawaslu dan KSN di hari Rabu. Kawan-kawan sekalian, bahwa kami pasca dari diundangkannya PKPU 5 tahun 2020, Bawaslu telah mengaktifkan kembali, saya ulangi kembali, Bawaslu telah mengaktifkan kembali seluruh pengawas pemilu kami yang ad hoc, yaitu Panwascam Kecamatan dan Panwas Kelurahan Desa, di mana sesuai dengan surat edaran Ketua Bawaslu nomor 0197 tahun 2020. Nah, dan dari itu perlu kami laporkan bahwa dari seluruh pelaksana penyelenggara pemilu ad hoc kami, maka Panwaslu Kecamatan sebanyak 12.715 telah dibentuk tanggal 6 November sampai dengan 18 Desember 2019. Dan dari seluruh kecamatan yang belum terbentuk, Panwaslu kecamatannya ada di 2 kecamatan. Ada 4 kecamatan. 2 kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan 1 kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara, dan 1 di kecamatan di Sumatera Utara. Terkait dengan untuk Panwaslu Kelurahan Desa, Bawaslu telah mengaktifkan kembali sebanyak 13.595 Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu sudah juga melantik 6.839 Panwaslu Kelurahan Desa yang tertunda karena masa pandemi COVID. Kami akan melanjutkan pembentukan Panwaslu di 27 desa di 3 provinsi yang tertunda karena pandemi COVID-19. Masih bisa lanjut, Mas? Oh. Ya, baik. Kawan-kawan sekalian, terkait dengan untuk persiapan, kami dalam melakukan rencana untuk tahapan yang akan berlangsung kemudian, Bawaslu sekarang juga telah mendrafting peraturan Bawaslu pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati dalam bencana non-alam, sehingga itu akan dapat dipergunakan oleh pengawas pemilu di dalam melaksanakan tugas-tugas tahapan, tugas-tugas pengawasan tahapan yang akan kita hadapin dalam waktu dekat ini. Saya rasa ini yang kami dapat sampaikan. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fris. Saya tambahkan, jadi secara kelembagaan kami sudah siap sampai saat ini dengan di desa. Memang ada beberapa desa ataupun kecamatan yang sempat tertunda karena pandemi ini, dan segera mestinya hari ini juga semua bisa terlaksana ya. Kami juga masih membutuhkan satu lagi sumber daya manusia di tingkat TPS, yaitu pengawas TPS. Tapi memang saatnya nanti pada 23 hari sebelum hari pemungutan baru dibentuk pengawas TPS, karena masa kerja pengawas TPS itu hanya 1 bulan, 23 hari sebelum hari pemungutan dan 7 hari setelah pemungutan. Harapan kami tentu mudah-mudahan masyarakat ikut berpartisipasi ya, untuk ikut nantinya menjadi pengawas TPS di jajaran yang paling bawah di TPS. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa beberapa perbawaslu kita tentu sedang kita siapkan. Tentunya kita akan menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam PKPU ya. Karena hari ini kami tentu masih menunggu PKPU satu hal, yaitu PKPU yang baru ya. PKPU mengenai pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada di tengah pandemi COVID ya. Kami nanti melihat substansinya seperti apa, dan nanti kami akan membuat juga perbawaslu untuk pengawasannya.
tahapan pilkada di tengah pandemi COVID ini. Yang berikutnya adalah dengan diundangkannya PKPU 5 tahun 2017, artinya ini sudah menjadi satu kepastian, sudah ada kepastian terkait dengan penerapan pasal 71 ya, yang mana bahwa pejabat petahana itu dilarang melakukan mutasi jabatan ya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 bahwa penetapan calon di 23 September ya. Jadi artinya maka tarik mundur adalah 6 bulan ya 23 Maret. Jadi ini sudah ada kepastian bahwa kalau kemarin masih bingung kita mau memakai mana itu kan, karena PKPU yang 15 2019 kan 23 September pemungutan, 8 Juli baru penetapan itu. Nah sekarang dengan adanya PKPU 5 ini adalah sebuah kepastian terkait dengan soal petahana. Jadi himbauan kami adalah bagi Bapak Ibu bakal calon yang berpotensi petahana jangan melakukan mutasi jabatan, karena itu ancamannya bisa sanksi administratif, bisa diskualifikasi ya sejak tanggal 23 Maret gitu, sampai 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon itu. Yang berikutnya adalah tentu kami juga akan koordinasi terus dengan Kemendagri terkait dengan persoalan bansos COVID, yang mana ini punya potensi abuse of power bagi jajaran yang berkemungkinan menjadi petahana ya. Jadi karena saat ini kan bansos COVID kan artinya pemerintah ada program itu. Nah sementara potensi petahana ini juga banyak, dari 270 itu data kami sekitar ada 200 ya. Maka harapan kami, himbauan kami agar bansos ini tidak disalahgunakan oleh calon yang berpotensi sebagai petahana. Karena apa? Bahwa kepala daerah saat ini adalah merangkap juga sebagai kepala gugus tugas ya. Maka jangan sampai itu disalahgunakan. Tentu kami akan koordinasi terus dengan Kemendagri, karena apa, ini wilayah dari Kemendagri nanti seandainya menjatuhkan sanksi dan segala macam. Karena ini masuk wilayah Undang-Undang 23 2014, wilayah Undang-Undang Pemerintah Daerah. Karena penerapan pasal 71 dan sebagainya dalam pilkada belum bisa karena belum ada penetapan pasangan calon. Tetapi tentu kami selalu melakukan berbagai upaya yang kita lakukan ya, pencegahan dan juga undang-undang lain yang kita terapkan. Terkait dengan persoalan kasus semacam ini, undang-undang yang diterapkan adalah Undang-Undang 23 2014 dan pemerintah daerah, itu wilayah adalah kami hanya melakukan rekomendasi, kajian, menyampaikan dan Mendagri untuk yang mengambil tindakan. Tentu juga berharap Bapak Ibu yang di DPRD kabupaten provinsi di daerah juga harus bisa melakukan juga sama-sama, fungsi pengawasannya ada di sana juga untuk bansos ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis pasangan calon yang petahana. Karena kita juga harus menjaga bahwa pilkada di tengah pandemi COVID ini tentu tetap jangan sampai mendegradasi kualitas dari pelaksanaan pilkada itu. Jadi kualitas tahapannya juga harus luber dan jurdil, dan juga kompetisi di antara kandidat itu tetap fair. Ya, saya kira itu beberapa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dipersilakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Silakan. Ini Charlie, untuk tanya jawabnya bagaimana nih Charlie? Apakah ada kawan-kawan dari Zoom yang akan melakukan tanya jawab atau ada pertanyaan yang dikirimkan langsung di chatnya? Ya apa, bisa langsung aja Pak? Bisa langsung dibacakan chatnya? Kawan-kawan yang ada di Zoom atau kawan-kawan yang di ruangan, apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau raise hand, ya disampaikan untuk raise hand untuk bisa langsung disampaikan. Silakan Mas. Ada pertanyaan dari Jawa Pos Pak, terkait anggaran APBN apa sudah cair dan Bawaslu dapat berapa Pak? Ya, apakah ada lagi kali pertanyaannya? Apakah baru satu atau yang lain ada? Coba di skor ke atas Mas pertanyaannya.
Belum muncul pertanyaan lain di chatnya? Belum? Oke, sip. Baik. Terima kasih Mas Voli dari Jawa Pos ya. Oke. Terkait dengan dana APBN. Ya. Jadi sampai hari ini belum ada yang cair ke rekening Bawaslu. Kami kira juga sama dengan yang di KPU. Tadi laporan Pak Sekjen bahwa hari ini masih dilakukan semacam rekonsiliasi. Ya. Jadi rekonsiliasi itu adalah untuk mengumpulkan data pendukung kenapa menganggarkan sekian, kebutuhannya apa, itu kan nanti diverifikasi oleh Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan. Ya. Harapan kami memang mudah-mudahan segera bisa cair, karena ini adalah menjadi prasyarat. Ya. Jadi prasyarat kenapa pilkada bisa dilanjutkan 15 Juni, prasyaratnya adalah standar protokol COVID yang ketat. Ya, dalam hal ini adalah APD bagi penyelenggara dan juga tentunya bagi masyarakat. Ya. Ini saya kira yang tadi disampaikan Pak Afif, mudah-mudahan tanggal 23 itu bisa turun APD-nya. Ya. Harapan kami begitu. Jadi mudah-mudahan ini, karena ini masih butuh waktu. Begitu ini cair di APBN ke Bawaslu, maka kita juga harus turun ke daerah. Anggaran turun ke daerah, nanti daerah yang melakukan semacam pengadaan dan sebagainya. Antisipasi itu maka kami menginstruksikan kepada jajaran kawan-kawan di daerah, pertama untuk koordinasi kepada pemerintah daerah atau gugus tugas atau dinas kesehatan, ya, manakala memang di injury time APD ini belum turun, ya, sementara harus melakukan pengawasan. Maka siapa lembaga yang punya stok itu, saya kira ya nanti bisa kita ya semacam pinjem dulu atau gimana nanti mekanismenya atur kemudian hari, kira-kira itu kan. Nah, sebetulnya memang pada prinsip awal kami mengatakan yang kami butuhkan adalah kelengkapan APD. Siapa yang mengadakan monggo ya. Yang penting begitu kami turun di lapangan itu sudah ada APD ya. Nah, saya kira kalau ini gugus tugas menjadi bagian dari program pengadaan APD, barangkali punya stok dan sebagainya ya. Karena apa? Karena waktunya mepet, kami juga nanti seandainya ada keuangan sudah siap juga perlu proses pengadaan. Ya, mudah-mudahan secepatnya bisa cair ini Mas Poli. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Cak Ali, apa masih ada? Saat ini belum ada. Ada. Mungkin dari bisa dimasukin. Rekan-rekan media, sahabat-sahabat Bawaslu bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan nama asal media ke chat, ke forum chat yang ada di sebelah kiri layar. Nanti bisa mungkin langsung melakukan pertanyaan langsung melalui video dengan menyalakan media masing-masing, baik video maupun mikrofonnya di-mute-kan. Jadi nanti bisa bertanya langsung. Mungkin dari teman-teman media dari Antara, Republika maupun dari teman-teman media lain yang sudah masuk pada forum konferensi pers di link Zoom meeting pada kali ini. Cukup. Bagi rekan-rekan semua, untuk materi press release akan dikirimkan juga di forum chat dan juga di forum media center Bawaslu. Itu aja, terima kasih. Oke, kalau cukup, terakhir ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, sahabat semuanya atas partisipasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.